Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Doni, mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Di sini Pak Doni akan sedikit menjelaskan tentang ekosistem. Apa saja yang ada di ekosistem. Nah, berbagai biosistem ya yang tergabung menjadi satu, di dalamnya terdapat interaksi timbal balik yang disebut dengan ekosistem, atau hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan di sini ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, disebut dengan ekosistem. Nah, untuk komponennya sendiri ada komponen ekosistem ya, ada biotik dan abiotik. Biotik di sini dari biologi ya, makhluk hidup ya. Yang abiotik ini non makhluk hidup. Kalau yang biotik ada hewan, tumbuhan. Nah, yang abiotik ini bisa suhu, air, temperatur, gunung, batu, dan lain-lain. Ini contoh ekosistem ya. Ekosistem ada dua, ekosistem darat dan air. Yang ini ada yang ada di darat, ada gurun, padang rumput, taiga di sini, kemudian ada hujan tropis, hutan gugur. Ya. Kalau gurun itu cirinya bisa kita lihat banyak kaktus di sini, panas. Nah, kalau yang curah hujan tinggi di sini adalah hutan hujan tropis. Kemudian ada padang rumput, cirinya banyak rumputnya di sini. Hutan gugur, sering gugur di sini. Daunnya ya yang gugur. Ada ekosistem akuatik atau air. Nah, ini untuk daerah pantai ya. Pantai ada ekosistem pantai, ada ekosistem karang, ada ekosistem sungai, ada ekosistem laut, laut dalam. Macamnya banyak. Yang di banyak interaksi di sini. Ada ikan, terumbu karang. Hubungan di sini adalah ekosistem. Kemudian di dalam ekosistem sendiri ya, terdapat atau yang kita bahas selanjutnya adalah ada komponen makhluk hidup yang dibagi menjadi tiga. Ada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, ini berdasarkan penggolongan hewan ya, berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivore, karnivore, omnivore. Bisa kita lihat, untuk karnivora di sini adalah hewan pemakan daging. Contohnya elang, singa, hiu, pemakan daging. Kemudian ada herbivora. Untuk herbivora di sini adalah hewan pemakan rumput atau tumbuhan. Contohnya macamnya banyak di sini. Kemudian ada omnivora. Omnivora di sini adalah hewan pemakan segalanya. Daging bisa, tumbuhan bisa. Contohnya adalah monyet, ayam, dan lain-lain. Kemudian di dalam ekosistem di sini terdapat daur hidup juga. Di dalam komponen yang makhluk hidup ya, ada yang mempunyai daur hidup bermetamorfosis, ada yang tidak bermetamorfosis. Yang tanpa metamorfosis di sini tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi sepanjang hidupnya itu hanya mengalami perubahan tubuh saja, dari kecil sampai besar. Kemudian yang dengan metamorfosis di sini adalah berubah ya artinya ya. Ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, untuk yang sempurna, proses perubahan tubuh ya melewati 4 tahap. Yang sempurna 4 tahap. Kalau yang tidak sempurna Pak, hanya 3 saja. Ya, perbedaannya itu di tahap ketiga. Kalau sempurna itu biasanya ada pupa. Contohnya apa Pak? Ada kupu, nyamuk, dan lalat. Itu yang sempurna. Ada 4 tahap. Katak ya, ada katak juga. Kemudian yang tidak sempurna hanya 3 tahap. Belalang, jangkrik, capung, dan kecoa.
Bisa kita lihat di sini. Ini hewan-hewan yang tidak bermetamorfosis, tidak mengalami perubahan. Jadi dari kecil hingga dewasa itu hanya berubah bentuk tubuhnya, berubah menjadi lebih besar, lebih besar. Untuk yang bermetamorfosis tidak sempurna ya, contohnya di sini adalah belalang. Ada telur, kemudian belalang muda, belalang dewasa. Untuk metamorfosis kecoa, ada telur, berubah menjadi kecoa muda atau nimfa ya. Telur, nimfa, kemudian kecoa dewasa atau disebut dengan imago. Telur, nimfa, imago. Kemudian untuk metamorfosis yang sempurna, di sini contohnya adalah kupu-kupu, telur, larva atau ulat ya kalau dalam kupu-kupu, kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi dewasa. Nah, perbedaannya di kepompong di sini. Kemudian metamorfosis pada nyamuk, telur, jentik-jentik. Kalau pada kupu tadi ulat, tapi kalau pada nyamuk ini jentik-jentik atau larva, bisa kita sebut dengan larva. Kemudian pupa atau Pak Doni bisa menyebutnya tempayak di sini. Kemudian adalah nyamuk dewasa. Kemudian metamorfosis lalat ya di sini, telur, larva, kayak film di TV-TV larva itu, pupa, kemudian lalat dewasa. Nah, pupa di sini kepompong kalau pada ulat, kalau pada kupu-kupu ya. Larva ini biasanya kita sebut belatung. Kemudian pada katak, di sini juga terjadi perubahan, tetapi tidak ada kepompong ya di sini ya. Telur, berudu, berudu berkaki, katak dewasa. Ingat, telur, berudu, berudu berkaki, katak dewasa. Ada 4 tahap. Dalam ekosistem yang kita bahas selanjutnya adalah rantai makanan ya. Rantai makanan merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dalam rantai makanan tersebut ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer atau pengurai. Produsen yaitu yang memproduksi zat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan, alga, lumut, dan tumbuhan hijau lainnya. Dia mampu berfotosintesis sehingga mampu memproduksi zat makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen. Ini konsumen di sini adalah tidak bisa membuat makanan sendiri, tergantung pada produsen. Kemudian konsumen di sini jika sudah mati akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Di sini contoh rantai makanan ya. Ada rumput, belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan pengurai. Nah, untuk rumput sisi sebagai produsen,
kemudian belalang konsumen 1, katak konsumen 3, dan keempat di sini adalah konsumen ketiga, kemudian pengurai atau dekomposer. Kalau tadi rantai makanan itu makan dan dimakan, kalau jaring-jaring peristiwa makan dan memakan. Di sini contohnya ada tumbuhan ya, tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau di sini yang makan banyak, kelinci, ada tikus, burung pemakan biji, burung pipit contohnya, kemudian belalang. Nah, contohnya di sini adalah kelinci. Kelinci di sini tidak hanya dimakan rubah, tetapi juga bisa dimakan oleh elang. Tikus di sini tidak hanya dimakan oleh rubah, tapi juga dimakan oleh elang. Nah, peristiwa makan dan dimakan. Saling ini ya, contoh lagi. Burung pemakan biji, dia bisa dimakan rubah, bisa dimakan ular, bisa dimakan elang. Nah, kelinci ini bisa juga dimakan oleh ular. Jadi yang memakan itu tidak hanya satu, lebih dari satu. Kemudian dalam ekosistem tersebut juga ada hubungan antara makhluk hidup ya, atau terjadi simbiosis. Nah, simbiosis di sini ada 3 macam. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme, satu untung atau saling menguntungkan. Kemudian komensalisme, satu untung, satu tidak untung atau tidak rugi. Tidak untung atau juga tidak rugi. Yang ketiga adalah parasit, satu untung, satu rugi. Nah, untuk yang komensalisme tadi, tidak untung bukan berarti rugi. Nah, di situ netral, tidak untung atau tidak rugi. Nah, untuk mutualisme contohnya di sini adalah lebah. Lebah mendapat nektar, bunga dibantu penyerbukan. Nah, di sini contoh lagi burung jalak dengan kerbau. Jalak mendapat makanan, kutu dari kerbau, sementara kerbau kehilangan parasit. Kemudian ada kupu dapat nektar, bunga dibantu penyerbukan. Nah, itu ya contohnya ya. Kemudian ada rangrang ya, rangrang di sini adalah mendapatkan untung sebagai tumbuhannya sebagai tempat hidup. Nah, untuk yang tumbuhannya sendiri mendapatkan perlindungan dari ancaman luar. Misal ada burung mendekat, dia akan diusir oleh rangrang. Kemudian komensalisme, satu untung, satunya tidak untung juga tidak rugi. Nah, contohnya adalah hiu dengan ikan remora, kemudian anggrek dengan tumbuhan inang atau tumbuhan yang ditempati. Anggrek mendapatkan tempat, sementara tumbuhan inang tidak untung juga tidak rugi. Kemudian ada sirih ya di sini contohnya. Sirih mendapatkan tempat hidup, sementara tumbuhan yang ditempati tidak untung juga tidak rugi. Kemudian ada simbiosis parasit. Parasit di sini adalah satu untung, satu rugi. Contohnya tali putri di sini dengan biasanya tumbuhan pagar. Tali putri untung mendapatkan makanan dari inang atau tumbuhan yang ditempati. Sementara tumbuhan inang kehilangan nutrisi. Kemudian jenis Rafflesia seperti ini ya. Ini juga parasit. Dia mengambil nutrisi dari tumbuhan yang ditempati. Kemudian ada benalu. Kemudian ada contoh yang lain, nyamuk, itu juga parasit dan lain-lain. Demikian yang bisa Pak Doni sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.